Oh, halo teman-teman semua. Saya akan mengemukakan sebuah metode baru dalam pengajaran pendidikan jasmani yang menggabungkan ketiga macam gaya mengajar yang dikemukakan oleh para pemikir sebelumnya, yakni STAD dari Robert Slavin, kemudian PRP dari Frank Lyman, dan juga gaya klasikal drilling style. Kita akan coba menggabungkan ketiga gaya mengajar tersebut menjadi satu gaya mengajar yang terstruktur dalam satu pertemuan secara simultan. Baik, yang pertama mengenai PRP atau Practice Rehearsal Pairs merupakan praktek pembelajaran berpasangan yang berkembang dari penelitian belajar kooperatif. Pertama kali dikembangkan oleh Frank Lyman dari Universitas Maryland pada tahun 1985. Dengan paradigma berpikir secara berpasangan memiliki prosedur yang diterapkan secara eksplisit untuk memberi siswa lebih banyak berpikir, menjawab, dan saling membantu satu sama lain. Merupakan metode struktural yang menekankan penggunaan struktur tertentu yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi peserta didik. Metode ini merupakan metode yang sederhana dengan banyak keuntungan karena dapat meningkatkan partisipasi peserta didik dan pembentukan pengetahuan oleh peserta didik. Kemudian yang kedua adalah metode drilling style, di mana metode ini merupakan metode klasikal untuk mengajar bahasa ya pada awalnya, di mana para siswa itu dibiasakan untuk mengulang, menghafal struktur tata bahasa dan transformasi yang ketat, menggunakan bahasa target dan budaya di mana bahasa diucapkan. Baik, yang ketiga adalah Student Team Achievement Division atau STAD. Strategi pembelajaran kooperatif di mana kelompok kecil peserta didik dengan berbagai tingkat kemampuan bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. Konsep tersebut dirancang oleh Robert Slavin dan rekan-rekannya di Universitas Johns Hopkins. STAD dianggap sebagai salah satu gaya yang paling banyak diteliti, paling sederhana, dan paling mudah dari semua pembelajaran kooperatif. Hal tersebut didirikan berdasarkan pemenuhan pedagogi instruksional, di mana untuk memenuhi tujuan tersebut, strategi pembelajaran ini dilaksanakan oleh sekelompok kecil peserta didik dengan berbagai tingkat kemampuan, di mana mereka semua berkumpul untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. Kemudian kami mencoba merangkum ketiga gaya tersebut menjadi STD PRP Drilling Style, di mana gaya mengajar ini merupakan hasil kolaborasi Firdaus Hendi dan Aisyah Kamala tahun 2022 saat menempuh studi doktoral di Universitas Negeri Jakarta, program studi pendidikan jasmani. STID PRP Drilling Style ini diyakini dapat mengakomodir berbagai manfaat dari ketiga gaya mengajar yang sebelumnya sudah ada, yakni metode STAD, PRP, dan drilling, serta mengeliminir kekurangan dari ketiga gaya tersebut. Baik, bagaimana cara melakukannya? Gaya mengajar STAD PRP Drilling Style ini dilakukan dalam 3 tahap secara keseluruhan ya, secara umum. Yang pertama adalah persiapan. Persiapan di sini terdiri atas pairs mapping dan lecturing. Pairs mapping dan lecturing. Pairs mapping itu berarti kita mempersiapkan atau mengkondisikan para siswa menjadi berkelompok-kelompok yang di dalam kelompok tersebut kita juga membuat pasang-pasangan. Jadi contoh misalkan adik kita membuat kelompok A yang terdiri atas misalkan 4 orang, maka di kelompok A ini terdiri atas pasangan 1 dan juga pasangan 2. Begitu. Nah, setelah kita membuat kelompok dan juga pasang-pasangan, kita memanggil salah satu perwakilan dari pasangan tersebut. Contoh misalkan kelompok 1 pasangan A1 kita panggil yang ini, pasangan A2 kita panggil yang ini untuk maju ke depan sebagai perwakilan siswa yang mendapatkan lecturing dari para guru, dari gurunya. Nah, setelah kita panggil perwakilan dari pasangan tersebut, kita berikan mereka konsep dan juga materi pembelajaran yang akan diajarkan. Contoh misalkan untuk pasangan A1 kita berikan materi roll depan atau guling depan. Roll. Kemudian yang kedua, kita berikan materi handstand.
Nah, jadi kita buat kita berikan dua macam materi pembelajaran dalam satu pertemuan kepada dua pasangan yang berbeda pada kelompok tersebut. Nah, setelah mereka mengerti, kurang lebih kita buat kita berikan mereka konsep dan juga materi selama 10 sampai 15 menit. Mungkin 10 menit ya paling lama lah ya. Kita kembalikan mereka ke kelompoknya masing-masing bersama dengan pasangannya. Baik, setelah itu dilakukan, kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu pairs content discussion. Jadi kita memberikan kesempatan kepada para siswa pasangan dari kelompok tersebut untuk berpikir dulu mengenai konsep yang sudah diberikan dan juga materi tersebut. Setelah mereka mengerti, mereka akan memberikan materi mengajarkan materi tersebut kepada siswa pasangannya dengan cara drilling, ya. Drilling berpasangan secara berulang-ulang selama kurang lebih 10 sampai 15 menit. Begitu. Isinya mengenai apa? Mengenai tukar pikiran mengenai konsep, materi dan substansi pembelajaran. Kemudian setelah rangkaian pembelajaran itu dilaksanakan, kita kembali lagi ke pairs mapping dan lecturing. Jadi ke sini yang tahap 2. Pada saat kegiatan pairs mapping dan lecturing yang kedua ini, yang tadinya pasangan A1 mendapatkan materi roll depan, sekarang diberikan materi yang kedua, yaitu handstand. Dan untuk pasangan A2 sebaliknya diberikan materi roll depan. Begitu. Diberikan juga konsep yang sama dan materi pembelajaran yang sama kepada pasangan yang sebelumnya. Lalu mereka kembali lagi ke tahap ini, pairs content discussion dan juga drilling. Ya, jadi proses pembelajaran tadi dilaksanakan selama 2 kali. Yang pertama dengan materi 1, yang kedua dengan materi yang kedua. Lakukan drilling selama berulang-ulang sehingga pasangan yang tadinya tidak mengerti atau belum tahu mengenai pembelajaran tersebut, materi tersebut, sekarang sudah bisa menguasainya. Nah, setelah dilaksanakan selama 15 menit sampai 20 menit, masuk kepada tahapan yang ketiga, ya, yakni achievement point. Jadi setelah pembelajaran tersebut dilaksanakan selama 15 sampai 20 menit, setiap siswa akan mendapatkan kuis atau mendapatkan kewajiban unjuk kerja mengenai proses pencapaian pembelajaran yang sudah dilakukan. Itu garis besarnya. Secara detail dapat dilaksanakan seperti ini. Yang pertama, present the lesson atau berikan lesson kepada para siswa yang tadi itu ya, perwakilan daripada pasangan tersebut, dari kelompok-kelompok tersebut kita panggil untuk kemudian kita berikan mengenai konsep dan juga materi pembelajaran yang akan dilaksanakan. Setelah itu, yang kedua, para siswa bekerja dengan pasangannya masing-masing dan lakukan drilling untuk menguasai materi. Setelah dilakukan rangkaian hal ini, maka kembali dilaksanakan selama 2 kali. Jadi yang pertama materi 1 pada pasangan sebelumnya, kemudian yang kedua diberikan kepada pasangan yang lain. Setelah 2 materi itu diberikan kepada para siswa seluruhnya, maka dibuat tes, dilaksanakan tes atau unjuk kerja. Setelah dilaksanakan unjuk kerja, kita sebagai guru membuat perankingan berdasarkan scoring. Jadi setiap pasangan mahasiswa atau siswa itu diberikan skor setelah mereka selesai melaksanakan unjuk kerja materi pembelajaran. Nah, setelah dilakukan scoring dan juga perankingan, maka diumumkan hasil akhir proses pembelajaran, di mana kelompok yang memiliki nilai paling tinggi itu akan mendapatkan reward berdasarkan kesepakatan yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Rewardnya bisa berupa hadiah, benda, atau juga bisa berupa nilai. Baik, begitulah kurang lebih paparan mengenai metode STAD PRP Drilling Style ini. Mudah-mudahan bisa
pahami dan juga bisa dilaksanakan, serta bisa menjadi sebuah gaya mengajar yang inovatif bagi kawan-kawan pendidikan jasmani dimanapun Anda berada. Secara detail, kita bisa simak bersama-sama video mengenai praktek pembelajaran senam dengan gaya mengajar STAD PRP Drilling Style berikut ini. Terima kasih, selamat menyaksikan.